Halo, selamat datang di vlog Diki Wahyudi Pelani channel yang pertama kali. Nah, di vlog saya yang pertama kali akan tayang perdana ini ingin mereview sebuah seputar otomotif termasuk kendaraan roda 2 skutik motor matic, yaitu berjenis motor Honda Scoopy generasi keempat model 2019. Di sini aku ingin mereview mengenai spesifikasi mulai dari apa aja fitur-fitur generasi keempat sebelum ke 5 ke 6, sebaliknya kekurangannya juga dibahas. Aku ingin membahas dari pertamanya ya, di bagian lampu utamanya. Di bagian lampu utama ini, lampunya tuh sudah menggunakan lampu LED projector. Di akan membuat penerangan itu lebih terang ya. Serta lampu LED yang kayak alis-alis itu DRL-nya terpisah dari atas sama bawah itu. Bagian tengah tuh terpisah, enggak nyambung lampunya. Enggak kayak Scoopy model tahun sekarang yang lampu alis-alis itu DRL itu menyambung ya. Nah, lampu Scoopy ini ada aksen-aksen titik-titik tiga, itu supaya mengesankan motor kayak motor modern, perpaduan modern ya, uh, klasik, ikonik. Kalau kalian nggak perhatiin lebih detail ya, motor ini generasi keempat seperti ini, motor itu lampunya tuh kalau nggak salah ya kayak mirip-mirip mobil Mini Cooper zaman dulu ya, ya kurang lebih kayak gitu. Nah lanjut, sedangkan di bagian lampu sennya tuh dia masih menggunakan bola biasa, belum pakai LED. Sama seperti Scoopy generasi sebelumnya dari awal diluncurkan 2010. Ini generasi keempat dirilis tahun 2017 sampai sekarang. Scoopy yang terbaru generasi ke-6 dirilis 2024. Itu lampu sanya masih menggunakan bohlam biasa, belum pakai LED. Terus turun di bagian kaki-kaki depan untuk Honda Scoopy ini, dia kaki-kakinya sudah menggunakan suspensi teleskopik, sistem pengereman cakram hidrolik, dilengkapi kombi black system. Untuk ukuran bannya motor Scoopy ini adalah 190 ring 12. Nah, untuk bagian palang-palangnya ini bentuknya tuh kayak kotak-kotak ya, atau segitiga tuh. Warnanya tuh, motor ini warnanya tuh silver ya. Bodinya warnanya abu-abu, gelap dop gitu. Nah, naik ke bagian atas motor ini, seperti kalian lihat ya, ada sebuah wing seal atau visor. Ini visor mini namanya. Ini bukan bawaan dasarnya atau pabriknya, ini adalah tambahan aksesoris saja. Kenapa aku ingin masang kayak gini? Karena ingin tampil beda aja sama orang lain, supaya terlihat apa ya, keren, elegan aja gitu. Warnanya tuh kacanya nggak bening ya, ini mah gelap. Nah, sama seperti Scoopy mulai dari awal sampai sekarang yang ke-6 2024 atau 2026, dia bentuk spionnya tuh masih
ciri khas kan bulat. Kesannya tuh seperti motor-motor ala-ala retro, ikonik ya. Kayak diambil terinspirasi dari sebuah motor Vespa. Warnanya tuh senada sama bodi ya, bodi depan, samping maupun yang belakang juga warnanya tuh abu-abu. Nggak semua motor spion tuh senada sama bodinya juga sih. Motor yang ikon bentuk ala-ala retro kayak gini. Nah, berikutnya di bagian sini untuk tampilan di speedometer ini, Scoopy ini dia panel instrumennya tuh masih menggunakan analog ya. Sedangkan untuk indikator ini berbeda. Ini udah menggunakan digital angka-angkanya. Dari mulai berapa total konsumsi bahan bakarnya, berapa kilometer jarak tempuhnya. Sedangkan untuk Scoopy yang generasi terbaru tahun ini, dia layar speedometernya itu udah full digital. Bahkan fiturnya udah dilengkapi, ada jam. Itu jamnya berguna banget kalau kita pergi kemana-mana, kita bisa tahu jam berapa sekarang. Terus dia ada indikator ini nih, indikator peringatan aki. Kalau sewaktu-waktu akinya akan habis, itu dia akan ada peringatan. Berbeda dengan Scoopy generasi yang diris 2017 atau generasi keempat, dia indikatornya tuh nggak banyak atau kayak Scoopy model tahun sekarang. Dia cuma ada indikator dim, lampu sen yang belum terpisah masih gabungan, logo indikator idling stop, gambar mesin. Kalau kita nyalakan gambar speedometernya, warnanya tuh kuning. Di varian terbawah sportnya juga, varian sama-sama generasi keempat juga, dia panel instrumennya juga sama warnanya, nggak ada bedanya. Nah, sebelah kiri aku menunjukin ini tombol multifungsi, ada apa aja. Ini tombol untuk jarak jauh, disebutnya lampu dim. Yang bagian tengah sen klason, yang paling bawah sen kiri kanan. Ini lampu tombol idling stop, yang bawah tombol starter. Kalau kalian ingin tahu bagaimana suara starter motor ini setelah pemakaian kurang lebih hampir 7 tahun. Ya cukup halus sih. Motor zaman sekarang rata-rata tuh Matic ya, dari Honda, Yamaha juga. Dia udah menggunakan elektrik generator tanpa suara kick starter. Dia lebih senyap suaranya. Suaranya tuh kalau dibilang ya juga cukup senyap, tapi nggak bisa dianggap senyap halus banget, nggak kayak Scoopy tahun sekarang sih. Nah, lanjut lagi di bagian deck ini, di laci sebelah kiri nih dia ada penyimpanan yang cukup dalam, bisa naruh HP. Selain naruh HP, motor ini udah dilengkapi tempat colokan ini power outlet 12 watt maksimal. Ini fungsinya adalah untuk mengisi daya smartphone kalian. Kalau kalian HP-nya lowbat, kehabisan baterai, bisa mengambil aliran listrik melalui motor ini.
dia untuk tutup tuasnya tuh cungkil ya ke atas gitu kayak gini. Yang Scoopy sekarang tuh dia hanya didorong sama didorong lagi. Oh, pindah ke bagian kanan lagi ini, dia sayangnya belum ada penutupnya, masih terbuka. Ini lumayan termasuk dalam juga sih ruangnya, bisa naruh botol minuman. Nah, sayangnya untuk di generasi keempat Scoopy yang dirilis 2017 ini, yang aku beli 2019, dia sayang banget belum memiliki keyless ya, belum memiliki kenok keyless. Dia masih menggunakan anak kunci gagang kayak gini. Tapi jangan khawatir, walaupun belum pakai keyless, dia udah dilengkapi dengan alarm sistem kayak gini. Tombol yang atas fungsinya untuk melock, mengunci. Yang tengah ini untuk membuka lock-nya. Yang terakhir di bawah ini untuk mencari posisi motor. Kalau kita misalnya berada di parkiran, kita bisa 3 pencet aja tombol yang ini, kita nanti motor akan memberitahukan bunyi, wah itu motor kita ada di situ posisinya. Nah, joknya ini warnanya coklat ya, enggak sewarna sama body, udah senada gitu. Nah, untuk push-step dia pakai besi aluminium yang insya Allah ini anti karat ya. Nah, untuk tutup filter udara ini bukan yang ori ya, ini modifikasi aku. Yang originalnya ada. Untuk spesifikasi mesin, dia menggunakan tipe mesin SAC ESP pendingin udara. Sistem suplai bahan bakar dia sudah menggunakan injeksi PGM-FI. Kapasitas mesin 110 cc, 10 cc ya. Rasionya tuh 6,7 kWh, 9,1 PS pada 7.500 rpm. Daya maksimumnya tuh 9,4 Newton meter ya, 9,1 kWh pada 9,1 PS pada 6.700 pm. Torsi maksimum 9,4 kWh Newton meter pada 6.000 rpm. Untuk suspensi belakang, kaki belakang ini sudah menggunakan ayunan swing ARM. Ini shocknya ini bukan modifikasi ya, ini cuman aksen kayak tempelan ya. Nah, untuk kaki-kaki ini dia palang-palangnya tuh berbentuk kayak kotak-kotak ya. Nah, untuk ukuran bannya motor ini adalah 110 90 ring 12. Nah, sayang banget untuk lampu di bagian belakang ini dia masih menggunakan bola biasa. Lampu mesin, lampu sen juga masih menggunakan bola biasa, belum pakai LED ya. Nah, ini untuk bagian knalpot tutupnya itu sama aku belum dimodifikasi, masih kondisi standar. Yang ini tutupnya udah diganti ya. Ya, gimana pemakaian sama kurang lebih 7 tahun ya. Sebetulnya aku ini beli motor dalam kondisi bekas ya,
pada tahun 2022. Meskipun bekas, motor ini masih terlihat sehat, masih terlihat original. Waktu beli tuh motornya belum ada sedikit pun, nggak ada modifikasi sama sekali, masih standar semua seperti baru ya. Sekarang gimana rasa motornya? Motornya tuh karena terutama di bagian suspensi kaki depan ya. Waktu pertama beli aku di tahun 2022 dalam kondisi bekas itu, suspensi depannya dan belakang itu iya empuk, enak. Kalau dipakai boncengnya berdua tuh suspensinya agak-agak itu kurang enak gitu. Kalau menghantam jalan rusak tuh kurang enak. Kita kalau bawa motornya di jalan jelek lama tuh tangan kita tuh pegel, rasanya kaku, nggak enak. Di tahun ini rasanya tuh berhubung jarang diservis, nggak rutin ya, kualitasnya menurun. Caranya kalau pengen enak mengatasinya di servis, gampang kok. Itu aja ya teman-teman untuk spesifikasi pembahasan seputar review motor, sekaligus vlog pertama aku ya tayang ini. Kalau apabila ada kesalahan mohon dimaklumin karena ini video pertama aku ya. Nanti kedepannya aku akan memperbaikinya lagi lebih akurat, lebih detail. Oke. Terima kasih yang udah menonton ya. Bye bye.